Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Orang yang muncul di depan Xiaoyan adalah seorang pria ular jantan yang dibangun dengan kuat. Penampilannya cukup galak, dan tangannya memiliki tato piton hitam yang sangat besar. Ketika tangannya bergerak, piton besar muncul seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang memancarkan benang-benang aura gelap yang penuh kekerasan. Pada saat ini, yang terakhir menggunakan sepasang mata galak untuk melihat Xiaoyan. Powerful Douqi berulang kali menggeliat di atas permukaan tubuhnya. Permukaan batuan keras tempat dia mendarat telah retak terbuka. Jelas, ini disebabkan oleh kekuatan konfrontasi sebelumnya. Siapa kamu? Xiaoyan mengamati Snake Persen jantan yang ganas ini. Dia bisa merasakan bahwa itu yang terakhir adalah seorang ahli di puncak kelas Douwang. Namun, dia tidak dianggap sebagai lawan yang bermasalah untuk berurusan dengan pendapat Xiaoyan. Namun demikian, Xiaoyan merasa marah pada serangan mendadak tiba-tiba dari pihak lain. Komandan Mobashi dari suku ular rakyat. Mata laki-laki Snake Persen menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Permusuhan dalam matanya sangat jelas. Kamu adalah Xiaoyan itu. Xiaoyan dengan acuh tak acuh mengangguk. Sebuah cahaya sengit langsung melintas di mata Mobashi ketika dia melihat Xiaoyan mengangguk. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan otot-otot yang kuat di lengannya bergoyang, menyebabkan tato piton hitam besar muncul hidup. Sepertinya itu melepaskan aura jahat yang bergegas ke langit. Aku tidak akan menahan lagi jika kamu datang lagi. Beberapa kebencian juga muncul di mata Xiaoyan ketika dia melihat rekan yang keras kepala ini. Api hijau giok muncul di tangannya saat dia perlahan menjawab. Dalam hal ini, komandan ini harus meminta saran. Mobashi dengan marah berteriak. Namun, tubuhnya baru saja akan menerkam ketika suara dingin ditularkan. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Cukup, cukup. Ratu ini memerintahkanmu untuk berhenti. Medusa menoleh dan berbicara kepada Mobashi dengan alis vertikal. Dia menegur, Mobashi, perilaku kamu semakin memburuk. Dia adalah tamu dari suku ular rakyat kami. Bagaimana kamu bisa secara acak meluncurkan serangan menyelinap? Mobashi yang kuat membangun tidak mengungkapkan ketidaksabaran sedikitpun ketika ditegur oleh Medusa. Dia tanpa daya mengangguk. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Medusa dengan dipenuhi dengan adorasi dan rasa hormat yang kuat. Mobashi melemparkan pandangan gelap dan serius ke arah Xiaoyan sebelum dengan enggan mundur ke satu sisi. Xiaoyan akhirnya menyebarkan api giok hijau pada tinjunya setelah melihat orang itu mengundurkan diri. Mungkin ada kemungkinan untuk mengatakan alasan ketidaksenangan orang itu terhadapnya dari cara orang itu memandang Medusa. Namun, ini tidak menyebabkan Xiaoyan merasa khawatir. Tatapannya menyapu kompleks ini hanya untuk merajut alisnya sedikit. Senyawa ini yang cukup besar memiliki cukup banyak tokoh Snake People. Dari penampilan aura orang-orang ini, mereka jelas-jelas ahli top dari suku ular rakyat. Yue Mei, yang telah dia selamatkan, juga ada di antara mereka. Para ahli dari ras ular orang sedang melihat Xiaoyan dengan mata yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Jelas, tindakannya memaksa kembali Mobashi dengan pukulan telah menarik minat sejumlah orang. Hal yang membuat mereka merasa paling terkejut adalah sikap Medusa terhadap Xiaoyan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan kelemah lembutan, nadanya melindungi dia. Ini memang hal yang sangat tidak percaya ketika mengingat kebencian ekstrim manusia terhadap Medusa. Ikuti aku. Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan yang berdiri di pintu masuk. Setelah itu, dia memimpin dalam berjalan ke area yang lebih dalam dari kompleks. Di belakangnya, Xiaoyan ragu-ragu sejenak, tetapi hanya bisa mengikuti ketika banyak tatapan di sekeliling yang menatapnya penuh dengan niat jahat. Senyawa itu akhirnya menjadi jauh lebih hidup setelah Medusa dan Xiaoyan memasuki kompleks dalam. Semua orang menjadi banyak bicara saat mereka mulai mendiskusikan apa yang terjadi. Xiaoyan mengikuti Medusa saat mereka berjalan menyusuri beberapa jalur tenang.
Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa berhenti di depan rumah bambu dan kesendirian muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengetuk pintu dengan ringan. "Masuk." Suara orang tua ditularkan dari ruang bambu setelah pintu bergetar. Pintu terbuka dengan suara itu. Medusa melirik Xiaoyan sebelum dia berbalik dan memasuki gedung. Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan ragu sejenak. Dia bisa masuk akal bahwa itu ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruangan bambu. Meskipun mereka tidak sekuat Medusa, mereka tidak bisa dianggap remeh. Setelah semua, 4 aura ini sedikit lebih kuat bila dibandingkan dengan Jia Xingtian dan Hai Bodong. Tentu saja, keempat orang ini belum melakukan terobosan ke kelas Douzong. Mereka hanya berada di puncak kelas Do Huang. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah dia merasakan kekuatan dari 4 aura ini. Selama mereka bukan elit Douzongs, dia tidak perlu takut. Dengan kemampuannya, tidak boleh ada banyak orang di kelas Do Huang yang akan bisa mempertahankannya. Tubuh Xiaoyan bergerak setelah jantungnya tenang. Dia juga perlahan masuk. Ketika dia melakukannya, pintu rumah bambu itu tertutup secara otomatis. Cahaya samar tiba-tiba naik setelah Xiaoyan memasuki rumah bambu. 4 sosok tua segera muncul di tatapan Xiaoyan di dalam ruangan yang luas itu. Medusa diam-diam duduk di atas futon di samping. Seorang sosok tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia sepertinya merasakan jejak Xiaoyan. Mata berbentuk segitiga terkunci ke Xiaoyan seperti bagaimana ular berbisa akan mempelajari mangsanya, menyebabkan rasa dingin naik di kulitnya. 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka setelah dia melakukannya. 4 gelap, aura dingin naik sebelum akhirnya berkumpul bersama. Aura mereka benar-benar teraglomerasi menjadi piton hitam besar di atas mereka. Mata emosi piton yang sangat besar menatap tajam pada Xiaoyan dan tekanan tak terlihat diam-diam naik. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan 1000 kg yang berkerumun di sekitar tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan dari aura kuat itu. Dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan lembut. Api hijau giok tiba-tiba naik dan segera melilit seluruh tubuhnya. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik saat api hijau giok muncul. Rasa dingin yang gelap yang diciptakan oleh keempat wanita tua itu segera menghilang. Itu piton hitam gelap besar tampaknya telah terpengaruh karena menjadi jauh lebih ilusi. Ini memang api surgawi, sebenarnya adalah api surgawi. Mata wanita tua di tengah ruangan itu tampak terkejut saat dia mengamati nyala hijau giok yang menempel di tubuh Xiaoyan. Aura piton yang sangat besar di atas kepalanya berangsur-angsur mulai menghilang saat dia perlahan berkata, "Kamu adalah pemimpin aliansi Yan, Xiaoyan." Suaranya mengerikan, tampak seolah-olah batu menggores kaca. Itu menyebabkan perasaan tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh seseorang. Tentu saja, mengingat kekuatan Xiaoyan, dia secara alami mampu menyaring perasaan seperti ini. Dia membungkuk ke 4 wanita tua dengan sopan sebelum berkata, "Xiaoyan dari generasi muda menyapa 4 tetua senior suku orang ular. Sungguh tidak terduga, kamu dapat menjangkau kelas Do Huang di usia yang sangat muda. Kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat luar biasa." Wanita tua yang tengah itu mengungkapkan senyuman buruk terhadap Xiaoyan. Dia cepat berkata, "Wanita tua ini adalah elder pertama dari suku ular rakyat. Ini elder kedua, elder ketiga, dan tetua keempat." Mata Xiaoyan mengikuti gerakan jari yang layu dari tetua pertama. Dia dengan sopan menyapa mereka semua. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia setidaknya harus mengikuti etiket dengan benar. "Hari ini, aku telah memanggil kepala Xiao sebagian karena ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Mata berbentuk segitiga elder bergerak setelah menyelesaikan perkenalan. Suaranya serak dan mengerikan ketika dia berbicara. "Tetua pertama, silakan bicara." Xiaoyan tertawa kering. "Masalah ini terkait dengan pemimpin suku kami, Medusa." Suara elder pertama tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Tidak ada banyak perubahan dalam nada suaranya. Namun,
Itu karena ini bahwa itu Xiao Yan tidak berani meremehkannya bahkan sedikit di dalam hatinya. Para pemimpin klan kami semuanya perawan sebelum mereka dapat berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, Medusa saat ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Namun, dia harus menjalani baptisan di altar di dalam suku sebelum dia bisa melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Namun, ketika pemimpin klan telah kembali kali ini, dia tidak lagi perawan. Aku telah mendengar bahwa ini terkait dengan kepala Xiao. Suara elder pertama tiba-tiba menjadi keras di akhir. 4 pasang mata dingin dan suram ditembakkan, mengunci ke Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Kakinya mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak. Dia segera tertawa dengan cara yang pahit. 4 tetua, ini bukan niat Xiao Yan. Masalahnya cukup rumit. Dalam hal itu, kepala Xiao mengaku telah mengambil keperawanan Medusa. Elder pertama bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan diam. Dia segera tanpa daya mengangguk. Menurut aturan suku kami, kepala Xiao harus menderita hukuman karena digigit oleh lebih dari 10.000 ular. Elder kedua yang duduk di samping elder pertama tiba-tiba berbicara dengan nada suram gelap. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Douqi perlahan mulai mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, 4 tetua. Meskipun ini bukan sesuatu yang ingin dilakukan Xiao Yan, aku memang memiliki beberapa tanggung jawab. Namun, aturan sukumu sepertinya tidak mampu mengaturku bukan? Jika kamu benar-benar ingin menggunakan kekerasan, Xiao Yan tidak akan hanya membiarkan dirinya ditangkap. Alis Medusa sedikit merajut ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiao Yan dan elder pertama ini menjadi kaku. Selain itu, 4 sesepuh mengatakan bahwa mereka tidak akan membuat hal-hal sulit untuk Xiao Yan. Mengapa? Hei, betapa sulitnya tulang. Elder pertama melirik Xiao Yan sebelum mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kami tidak akan menakut-nakuti kalian. Sekarang suku ular rakyat dan kekaisaran Jiama berada dalam aliansi. Suku ular rakyat kami harus meminta perhatian kamu sebagai kepala aliansi Yan. Aku tidak akan membiarkan kamu menderita hukuman 10.000 ular gigitan apapun. Xiao Yan merasakan sukacita di dalam hatinya ketika dia mendengar hal ini. Dia buru-buru tertawa, itu wajar, bolehkah aku tahu mengapa elder pertama memanggil aku? Elder pertama saling bertukar pandangan dengan 3 sesepuh lainnya. Dia ragu sejenak sebelum berbicara pelan, ketika kami membaptis pemimpin klan, keempatnya menggunakan metode rahasia. Kami tampaknya telah menemukan kekuatan hidup kecil di rahim pemimpin klan. Sepertinya itu adalah tanda kehamilan. Atmosfer di rumah bambu tampak dipadatkan saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat elder pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka tidak diragukan lagi terguncang pada kondisi yang membosankan pada saat ini. Hamil, Cailin hamil. Sudut mulut Xiao Yan bergetar dengan kekuatan besar. Dia tidak bisa mengendalikan dorongan sedikit untuk melompat. Itu adalah pertama kalinya untuk mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura yang menentukan dan membunuh yang biasa miliknya telah benar-benar menghilang. Bibirnya yang kecil, lembab, merah samar-samar terbuka sementara lehernya yang panjang berdenyut sedikit. Namun, hatinya dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Seorang wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya ketika berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang hilang dan panik. Dia tidak tahu bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Itu, tetua pertama, apa kamu salah? Batuk uhuk-huk, itu, sudah lebih dari setahun sejak kejadian yang terjadi di bawah tanah. Menurut apa yang aku sadari, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama kan? Xiao Yan secara bertahap pulih setelah beberapa lama sebelum berbicara dengan cara terbata-bata. Orang ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi piton menelan surga, binatang dari zaman kuno.
Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seorang hamil selama setahun atau bahkan beberapa tahun. Elder pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir ke dahi Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata ini. Elder pertama, kamu seharusnya salah pengertian. Mengapa bahkan aku tidak menyadari hal ini? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari kondisinya yang membosankan pada saat ini. Kekuatan kehidupan sangat lemah. Sangat sulit bagi aku untuk merasakan bahwa itu kami tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki. Wajar jika kamu belum merasakannya. Elder pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah tenaga hidup mungil adalah tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku ular rakyat kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kami. Kemerahan yang ramping melonjak ke wajah Elder pertama ketika dia berbicara sampai titik ini. Matanya mendapat kegembiraan tambahan. Xiaoyan dan Medusa menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa itu tetua pertama belum mengkonfirmasi hal ini. Mungkin ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak? Kamu harus ingat untuk menjadi sangat berhati-hati di masa depan. Mungkin setelah periode waktu yang lain, kamu harus dapat memastikan apa yang ada di tubuh kamu. Elder pertama merajutnya alis dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama periode waktu ini? Xiaoyan tertawa kering saat dia bertanya. Ras orang ular berbeda dari ras manusia. Ini terutama untuk garis darah Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan tidak akan menjadi pendek. Sudah biasa bagi kehamilan untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Elder pertama berbicara dengan nada lemah. Xiaoyan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Itu beruntung. Jika dia telah mengkonfirmasi itu dalam waktu 1-2 bulan, dia mungkin benar-benar melompat turun dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini sangat besar bagi suku ular manusia kami. Garis darah Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi akan membutuhkan banyak ramuan untuk menyuburkannya saat masih dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan bayi akan menjadi lebih kuat setelah lahir. Potensi bayi akan sangat menakutkan. Elder pertama melirik Xiaoyan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang dipersiapkan menggunakan ketiga nilai ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia kelas rendah digunakan untuk menyehatkan bayi, itu akan berhenti di kelas Do Huang kecuali jika bertemu dengan kesempatan yang beruntung. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai makanan, potensi bayi cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Do Song. Teknik rahasia kelas atas akan lebih kuat. Xiaoyan juga merasa agak penasaran ketika dia mendengar tentang yang berbeda dari nilai-nilai makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, dalam hal ini, kelas teknik rahasia apa yang digunakan untuk Medusa? Kelas menengah. Elder pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, seseorang secara alami akan dapat maju ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lebih dari seorang bayi yang menerima makanan tingkat rendah. Dia sebenarnya hanya di kelas menengah. Xiaoyan berbicara dengan tercengang ketika dia mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Tidak disangka bahwa itu dia hanya dari kelas menengah. Persyaratan makanan teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah pada dirinya, suku ular rakyat kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kita miliki untuk menyewa alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu yang lama untuk menyelesaikan makanan. Tetua pertama tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, teknik rahasia kelas rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki cukup banyak energi di dalamnya.
Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tier 6 yang dikenal sebagai penahan keriput tulang sumsum 9 sebagai obat utama. Teknik rahasia kelas yang lebih tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai Heaven Soul Bloodborne Pill yang sangat sulit untuk disempurnakan. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Cara terbaik adalah untuk sepenuhnya melepaskan potensi bayi Medusa. Masa depan bayi bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki pil obat jenis ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga. Oleh karena itu, malapetaka pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak hati-hati, itu sangat umum untuk pil yang akan dihancurkan dan orang yang akan mati. Ras orang ular kami belum memiliki garis darah Medusa yang diberi nutrisi oleh teknik rahasia kelas atas dalam sekian tahun. Nada Elder pertama agak menyesal di akhir pidatonya. Kejutan melintas di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar kata-kata yang dikatakan Elder pertama. Itu tidak terduga bahwa itu suku ular orang benar-benar akan memiliki teknik rahasia yang misterius. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan medis sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih di dalam rahim ibu mereka. Xiaoyan mendecakkan lidahnya dan memuji dalam hatinya. Dia tertawa kering, namun, masalah ini mungkin salah paham. Medusa sekali bergabung dengan semangat Heaven Swallowing Python. Kekuatan kehidupan yang lemah ini mungkin berasal dari Heaven Swallowing Python. Ini bukan tidak mungkin. Namun, hal ini mempengaruhi garis keturunan suku ular. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan makanan teknik rahasia sekarang bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan. Jika tidak, kami akan kehilangan kesempatan terbaik jika hal-hal tertunda terlalu lama. Elder pertama mengangguk sebelum berbicara dengan lambat. Xiaoyan tersenyum dengan mereka saat matanya melirik Medusa tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tangan halus yang terakhir dengan lembut memegang perut bagian bawahnya. Ekspresi di wajahnya sangat aneh. Sepertinya bahkan dia tidak mengharapkan sedikit kekuatan kehidupan muncul di sana. Wajah Elder pertama mengungkapkan senyuman buruk saat dia tertawa. Masalah ini juga sangat terkait dengan kepala Xiaoyan. Oleh karena itu, kamu juga harus bertanggung jawab. Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini. Sudut mulutnya segera bergerak-gerak. Beberapa orang tua ini memanggilnya dengan maksud untuk membuatnya bertanggung jawab. Lalu, apa yang Elder pertama inginkan? Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk kamu lakukan adalah hal-hal yang harus kamu lakukan. Elder pertama tersenyum ketika dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba memerah karena kata-katanya. Hubungan ini, kamu ingin mengatakan padaku untuk bertanggung jawab. Xiaoyan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang Elder pertama katakan, jika hal ini adalah kebenaran, anak di rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap anak yang berhubungan darah. Itu hanya benar dan tepat bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa yang Elder pertama maksudkan? Xiaoyan akhirnya bertanya dengan hati-hati sesaat kemudian. Kami, rekan lama tidak akan campur tangan dalam masalah antara Medusa dan kamu. Namun, kamu harus berusaha untuk ini anak. Batuk, suku ular rakyat telah bertemu bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak dari apa yang telah disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kita hanya dapat memperoleh nilai terendah dari 3 kelas teknik rahasia. Elder pertama dengan licik tersenyum pada Xiaoyan ketika dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiaoyan, aku pikir kamu tidak ingin darah kamu mendapatkan perawatan terburuk kan? Xiaoyan akhirnya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengarkan sampai titik ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiaoyan sudah mengerti, aku juga tidak akan mengatakan hal-hal tidak berguna lainnya. Dikabarkan bahwa itu kamu adalah seorang alkemis tingkat 6. Elder pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan.
Matanya langsung menjadi agak panas ketika dia menyebutkan bagian alkemis tier 6. Ya, Xiao Yan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang telah menyebutkan ini kepada tetua pertama. Dalam hal itu, bolehkah aku tahu apakah kita bisa mendapatkan kepala Xiao Yan untuk membantu garis darah Medusa masa depan ini memperbaiki pil obat yang diperlukan oleh teknik rahasia kelas menengah, penahan tulang 9 punggung. Elder pertama tertawa. Dia melihat Xiao Yan dengan penuh kesungguhan sambil tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ketika dia mendengar permintaannya. Seperti yang diharapkan. Elder pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Apakah tidak sedikit tidak pantas untuk membuat keributan besar seperti itu? Selain itu, bukankah itu hanya snack marrow bone shedding pill? Dengan kekuatan Ratu saat ini, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan seorang alkemis tingkat 6 untuk membantu memurnikannya. Medusa di samping segera mengeluarkan dengusan dingin saat dia membuka mulut dan menjawab ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Kami sedang melakukan tindakan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik keliru daripada melewatkannya. Jika itu benar dan kita melewatkan waktu yang paling tepat, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Elder pertama merajut alisnya, dan menanggapi dengan tegas. Mata Elder pertama menatap tajam pada Xiao Yan ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia perlahan berkata, boleh aku tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi dari 4 sesepuh besar dan Medusa tanpa sadar tenggelam dengan cara yang sulit untuk diperhatikan ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Yang terakhir dengan erat menggigit bibirnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan perlahan berubah menjadi dingin. The Snack Marrow Bone Shedding Pill mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tetapi masih terlalu rendah. Aku pikir bahwa itu Heaven Soul Blood Bone Pill mungkin tidak buruk. Apa yang kalian semua pikirkan? Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan cara menyelidik. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.